Selamat datang para penonton di channel Menjalani Hidup. Di sini saya akan membahas tentang orang-orang yang pengennya itu serba instan. Nah, instan itu bisa diartikan itu cepat, menginginkan sesuatu dengan cepat. Nah, instan itu muncul dari mana sih? Bagaimana kok semua orang bisa mempunyai sifat seperti itu? Biasanya instan itu muncul dari yang namanya itu sifat males. Ketika kita itu males, maka kita itu inginnya semuanya itu serba instan. Nah, dulu saya juga seperti itu. Nah, jadi saya bercerita ini dulu. Bukan dulu sih, beberapa bulan yang lalu. Nah, beberapa bulan yang lalu saya itu kan pengenlah mencari income tambahan, mencari income yang lebih gitu kan, supaya untuk apa ya, biar pengen mencari kesuksesan, pengen jadi sukses. Nah, di situ saya berpikir, saya melihat saya mencari di Google, saya tanya AI bagaimana sih cara mencari income tambahan. Nah, di situ saya diberikan penjelasan, diberikan jawaban, salah satu caranya yaitu adalah trading. Nah, di situ saya mulai mencari trading itu gimana sih? Apa sih itu trading? Nah, saya itu baru menonton itu beberapa video lah. Bisa diibaratkan saya itu belum paham lah apa itu trading. Nah, walaupun di situ saya belum paham, entah kenapa saya berpikir, wah, ini mantep nih, saya bisa jadi 2 bulan, 1 tahun kemudian saya bisa langsung sukses. Nah, karena keinginan tersebut, saya itu pengen cepet sukses. Nah, kemudian saya langsung download aplikasi trading tanpa saya cari dulu itu ilmunya bagaimana caranya. Nah, pokoknya saya tuh udah langsung aja. Nah, yang paling lucu tuh gini nih. Nah, pas itu saya itu trading pengen cepet sukses, tapi modelnya itu hanya cepet atau bisa dikatakan 100.000. Nah, saya mulai tuh sehari. Nah, sehari saya modal 100.000. Saya tuh mainnya gini, merah saya beli, hijau saya jual, kayak gitu terus, tanpa tahu bagaimana caranya, tanpa tahu bagaimana ilmu trading tersebut. Yang saya pikirkan, wah, pasti saya cepat sukses. Padahal yang saya modalkan itu hanya 100.000. Yang mana 100.000 itu hanya itu adalah uang yang kecil. Trading kan itu kan keuntungannya persenan. Nah, ibaratnya kayak gini, naik beberapa persen, semisal naik 1%. Nah, kita itu mendapat keuntungan 1% dari 100.000. 100.000 1%-nya berapa sih gitu kan, 100 perak atau berapa perak gitu kan. Nah, saya itu sekarang tuh masih berpikir, lucu banget saya itu beberapa bulan yang lalu bisa mempunyai pemikiran seperti itu gitu kan. Nah, terus saya mulai berpikir lagi, nah, ini tidak benar ini. Langkah-langkah saya, usaha saya ini tidak benar. Karena saya tuh gimana ya, modal cepet mana mungkin bisa menjadi sukses gitu kan. Mungkin bisa sampai tua kali, trading sampai tua, bisa sampai sukses hanya modal cepet kali, mungkin itu pun bisa dikarenakan tamani. Apa sih itu tamani? Bukan tamani, hayata. Sangat tidak mungkin. Nah, kemudian saya langsung, kalau nggak salah itu di situ yang saya awalnya modal cepet itu menjadi 90.000. Kemudian karena saya udah pikiran, ini pasti udah gagal nih, kan karena yang saya pikir itu pengen cepet sukses. Kemudian saya langsung lah hapus aplikasi trading tersebut. Nah, kemudian setelah itu saya itu langsung cari-cari lagi gimana caranya sih supaya mendapat income tambahan. Nah, itulah salah satu dampak negatif dari yang namanya instan dan malas. Karena biasanya itu kalau orang pengennya cepat instan atau cepet
mendapatkan sesuatu yang dia inginkan itu biasanya menghalalkan segala cara gitu kan. Nah, biasanya instan itu muncul dari sifat males. Makanya kalau kita mau menjauhi sifat instan, kita harus buang rasa males kita. Nah, caranya itu gimana sih? Nah, untuk caranya biasanya kita harus harus niat. Biasanya berawal dari niat sih. Iya, kalau menurut saya itu dari niat. Kemudian kita harus berpikir, kalau kita begini terus kita tidak akan maju. Itulah yang harus dilakukan. Nah, sifat instan itu dampaknya itu banyak banget. Salah satu dampaknya yaitu adalah ketika semisal nih orang pengen sukses karena dia keinginnya instan, biasanya itu akan merujuk ke sesuatu hal yang negatif. Semisalnya kayak pencurian, maling sama pencurian, copet dan lain-lain. Biasanya itu dampak negatif dari instan itu seperti itu, menuju ke hal negatif karena pengen cepet instan sih. Nah, kemudian saya juga pernah nih dulu pengen yang namanya ranking 1. Ini cerita pas saya sekolah. Dulu saya kan ibaratnya kan di sekolah itu ibaratnya ini pas SMA lah ya. Pas saya SMA bisa dikatakan saya sekolah itu jarang masuk, tetapi saya pengen ranking 1. Nah, di situ saya itu pengennya instan, tidak mau yang namanya berusaha. Nah, di situ saya ketika ujian, saya itu mencontek ke ke temen yang ranking 1 di kelas atau temen yang paling pintar di kelas. Nah, ternyata contekan yang diberikan oleh teman kita itu adalah contekan yang salah atau disalahkan biar kita itu tidak mendapatkan nilai yang sama oleh teman saya, bukan teman kita ya, teman saya. Nah, banyak banget dampak negatif dari instan. Terus yang kedua, bukan yang kedua. Terus salah satu dari dampak kita kita selalu menginginkan sesuatu secara instan, kita selalu gagal dalam mencoba sesuatu. Selalu gagal. Soalnya apa? Soalnya saya juga sendiri pernah mengalami kayak gitu. Terima kasih. Mungkin cukup sekian karena udah malam di sini sih. Saya tidak bisa melanjutkan. Saya akan lanjutkan di video next. Dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Dadah.